Ditpol Airut Polda Jambi mengamankan kru kapal yang menabrak tiang pengaman jembatan Aurduri 1. Tim gabungan Polda Jambi, TNI Polri, dan Pertamina menutup sumur minyak ilegal di Kecamatan Bajuba. Kemenak Tanjung Jabung Timur distribusikan koper CCH yang akan berangkat ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 14 Mei 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Hazar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, menggali informasi Jambi hari ini, Ditpol Airut Polda Jambi mengamankan 3 kru kapal yang menabrak tiang pengaman jembatan Aurduri 1. Dari pemeriksaan sementara, insiden itu terjadi diduga akibat arus sungai yang deras. Setelah diamankan pada Senin sore, 3 kru kapal tongkang angkutan batubara yang menabrak tiang pengaman jembatan Aurduri 1 langsung diperiksa oleh penyidik Ditpol Airut Polda Jambi. Polisi memeriksa kelengkapan dokumen hingga penyebab terjadinya insiden kecelakaan tersebut. Ketiga kru kapal itu terdiri dari nahkoda, kepala kamar mesin, dan ABK kapal tugboat yang menarik kapal tongkang. Dari pemeriksaan sementara, kecelakaan disebabkan akibat derasnya arus sungai yang mengakibatkan tongkang sulit dikendalikan. Polisi memastikan kerusakan jembatan yang terjadi tidak terlalu fatal dan masih layak dilintasi kendaraan. Untuk das mengalami pasang ya, jadi arus agak lumayan sedikit. Kalau untuk tiang jembatannya bagaimana? Yang jembatannya tadi kita datang ke TKP, ada fendernya kurang lebih 4 ya. Yang paling parah 1, kemudian yang 3-nya miring itu. Kemudian tiang penyangga sama penghubungnya itu lepas tadi. Nah, ini rencana besok ke depan mau kita olah TKP dulu. Hadirkan dari pihak terkait, instansi terkait, sama juga dari lapor dalam hal ini untuk identifikasi. Saat ini kapal tugboat dan tongkang telah disandarkan di kawasan Talangduku, Kabupaten Muara Jambi, dan kasus kecelakaan ini masih diselidiki polisi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, kapal tongkang bermuatan batubara menabrak jembatan Aurduri. Berbagai tanggapan diutarakan warga dalam menyikapi kejadian itu. Salah satunya minta pemerintah Provinsi Jambi dan polisi untuk mengusut insiden robohnya tiang fender jembatan Aurduri 1 yang ditabrak tongkang bermuatan batubara ini. Aduh. Beginilah video amatir yang memperlihatkan suatu unit kapal tongkang batubara yang menabrak jembatan Aurduri 1 di kawasan Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi pada Senin kemarin. Dari video amatir itu, kapal tugboat bermuatan batubara menabrak tiang fender jembatan Aurduri 1 hingga roboh. Ketua RT 04 Kelurahan Danau Teluk Zulkifli mengatakan, kejadian itu terjadi saat kondisi jalan sedang ramai. Menyikapi kejadian itu, sebagian besar masyarakat meminta pemerintah Provinsi Jambi dan polisi untuk mengusut insiden robohnya tiang fender jembatan Aurduri 1 yang ditabrak tongkang bermuatan batubara. Harapan saya sebagai tokoh masyarakat, tolong ditindaklanjutin, ditindak tegas. Siapapun yang nomor harus didenda dan harus mengganti jembatan ini kembali seperti semula. Mata juga lagi tahu kan kayak mana mau berjalan ini kalau kita mau nak ke seberang atau orang ini pokoknya ini nggak jalan satunya akses istilah itu kan perjalanan. Dari hasil pemeriksaan, Ditpol Airut Polda Jambi telah mengamankan 3 kru kapal yang menabrak tiang pengaman jembatan Aurduri 1. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemberantasan aktivitas pengeboran sumber minyak ilegal atau illegal drilling telah berakhir. Selama 7 hari operasi, tim gabungan Polda menutup 382 sumur minyak ilegal.
Tim gabungan dari Polda Jambi, TNI, dan Pertamina Jambi menutup satu persatu sumur minyak ilegal yang berada di kawasan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Penutupan sumur minyak ilegal itu dilakukan dengan cara ditutup permanen menggunakan semen pengeras dan sebagian menggunakan alat seadanya. Tak hanya itu, petugas juga mengerahkan alat berat untuk merusak kawasan yang menjadi pusat aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal tersebut. Selama 7 hari operasi yang dimulai pada 6 hingga 12 Mei 2024 itu, tim gabungan Polda Jambi telah menutup 382 sumur minyak ilegal. Melaksanakan operasi gabungan penertiban sumur ilegal di wilayah kerja Pertamina di Bajubang. Dalam pelaksanaan giat kami kemarin seminggu menertibkan sekitar 382 sumur milik masyarakat yang berada di sekitar wilayah Pertamina. Polisi meminta masyarakat untuk tidak membuka kembali aktivitas pertambangan minyak ilegal. Selain membahayakan nyawa, aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal juga merusak lingkungan. Polisi akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku pengeboran sumur minyak ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Petugas gabungan TNI, Polri, Pertamina Jambi, dan Pemkab Batanghari berhasil menutup sumur minyak ilegal di Kecamatan Bajubang. Giat yang berjalan selama 1 pekan itu mampu menutup 382 sumur minyak ilegal secara permanen. Pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oknum masyarakat di sekitar wilayah kerja Pertamina atau WKP Jambi di Desa Pompa Air dan Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari berhasil dihentikan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Pertamina, dan pemerintah Kabupaten Batanghari. Aksi penutupan paksa itu dilakukan selama 1 pekan, yakni mulai 6 hingga 12 Mei 2024. Dari giat itu, petugas berhasil menutup 382 sumur minyak ilegal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari Zamzami mengatakan, proses penutupan dilakukan secara permanen dengan cara dicor semen dan ditimbun dengan tanah menggunakan alat berat. Selama operasi gabungan, petugas tidak menemukan pekerja di lokasi pengeboran minyak ilegal. Kuat dugaan, giat itu telah bocor dan diketahui para pekerja terlebih dahulu. Itu sumur yang bisa ditutup sekitar 382 sumur yang ditutup. Ada yang ditutup secara manual, ada yang ditutup secara dicor dengan semen. Pengeboran minyak ilegal di wilayah Kecamatan Bajubang sudah berlangsung sejak lama. Meski operasi penertiban sudah berulang kali dilakukan petugas, namun upaya itu belum maksimal karena para pekerja masih cukup bebas melakukan pengeboran minyak ilegal di kawasan setempat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 3 unit rumah warga di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari rusak akibat longsor. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ade Judiawan. Halo, selamat sore Ade Judiawan. Seperti apa keadaan warga yang terdampak longsor? Apakah ada korban jiwa akibat longsor tersebut? Ya, baik. Terima kasih Azed. Dan saudara, dapat saya laporkan bahwa akibat hujan yang terjadi beberapa hari terakhir ini yang mengguyur Kabupaten Batanghari menyebabkan dampak terjadinya longsor yang ada di wilayah khususnya di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kejadian ini pun terjadi pada kemarin, di mana sedikitnya ada 3 unit rumah yang mengalami rusak akibat kejadian dari longsor tersebut. Dari pantauan saya di lapangan tadi pagi, bahwa kondisi bagian rumah yang rusak itu berada di bagian area dapur hingga tempat aktivitas masyarakat yang berada di wilayah setempat, di mana kondisi dapur atau halaman atau di belakang rumah warga tersebut mengalami rusak dan terbawa longsor akibat yang terjadi beberapa hari lalu. Dan saya juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak RT setempat, yaitu di RT 11 RW 03, di mana selain 3 rumah yang terdampak longsor tersebut, ada sedikitnya 20 rumah atau 20 kakak yang terancam bakal
terkena longsor, di mana wilayah tersebut atau pemukiman warga sekitar berada di dekat bibir sungai sendiri. Dan masyarakat pun saat ini mulai khawatir dengan longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu, sehingga mereka pun cukup was-was dan saat ini mereka sudah mulai mengurangi aktivitasnya untuk di area sungai sendiri. Azed. Ya, untuk masyarakat atau warga yang terdampak, apakah sudah ada pengungsian yang dilakukan oleh warga tersebut? Dan tadi menarik ada beberapa rumah yang juga terancam. Seperti apa langkah pemerintah yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan? Untuk saat ini, sejauh pengamatan saya tadi, bahwa masyarakat yang berada di sekitar areal atau pinggiran sungai masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dan untuk perhatian dari pemerintah sendiri belum ada, bahkan pemerintah cuma hanya turun ke lokasi melakukan pengecekan atau pendataan terhadap jumlah rumah warga yang terdampak longsor. Dan belum ada juga pihak RT setempat juga mengkonfirmasi belum ada juga upaya-upaya relokasi yang dilakukan pemerintah setempat terhadap warga-warga yang terancam dari ancaman longsor sendiri. Dan saya juga amati di lokasi sekitar tidak ada, pasca dari longsor kemarin, tidak ada tenda-tenda pengungsian atau bantuan dari pemerintah untuk mereka yang terdampak dari longsor tersebut. Azed. Baik, hingga saat ini masyarakat atau warga yang berada di pinggiran Sungai Batanghari ini sendiri masih terus waspada untuk berhati-hati karena takutnya ada longsor susulan. Terima kasih atas laporan yang disampaikan oleh Ade. Selamat kembali bertugas dan selamat sore. Ya, saudara, sementara itu KPU Kota Sungai Penuh terima satu berkas bakal calon kepala daerah jalur independen. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya, saudara, KPU Batanghari resmi menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah jalur perseorangan pada Minggu 12 Mei lalu. Satu pasang bakal Cabup dan Cawabup dipastikan telah mendaftarkan diri untuk bersaing pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Usai ditutupnya pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati Batanghari dari jalur perseorangan pada minggu lalu, KPU Batanghari hanya menerima satu berkas pasangan Cabup dan Cawabup yang mendaftar pada kontestasi Pilkada serentak tahun 2024. Satu bakal Cabup dan Cawabup itu atas nama Indra Gudawan dan Haji Fauzi. Nantinya berkas bakal paslon itu akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Sebelum dilakukan penetapan, Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh dokumen pencalonan yang disampaikan lengkap dan sesuai fakta. Salah satu yang menjadi fokus verifikasi yakni jumlah dukungan melalui identitas KTP elektronik yang mencapai 23.000 lembar. Untuk memastikan keabsahan dukungan tersebut, petugas akan turun langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah warga sesuai alamat yang tertera. Ada satu pasangan calon ya, calon bupati dan wakil bupati perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Batanghari. Untuk tahap selanjutnya kita akan lakukan verifikasi terhadap berkas dukungan tersebut. Verifikasi tahap 1. Verifikasi tahap 1 ini akan kita lakukan secara bersama-sama. MNU mengatakan pihaknya belum dapat menetapkan berkas pencalonan dari jalur perseorangan tersebut sah dan memenuhi syarat sebelum rampungnya proses verifikasi. Adi Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Tebo resmi menutup pendaftaran calon perseorangan pemilih Bupati dan Wakil Bupati Tebo pada tanggal 12 Mei lalu. Hingga hari terakhir pendaftaran, tidak ada calon perseorangan yang menyampaikan berkas pendaftaran ke kantor KPU Tebo. Hingga hari terakhir pendaftaran, KPU Kabupaten Tebo tidak menerima berkas pendaftaran yang disampaikan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadia mengatakan,
pihaknya tidak memperpanjang pendaftaran bagi calon yang maju melalui jalur perseorangan atau independen, meski sudah ada yang berkomunikasi terkait dengan syarat calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Ada yang datang, tapi ini sekedar bertanya. Berarti kan berkomunikasi tidak, juga. Tidak orang yang bersangkutan. Melalui tim ya berarti? Nggak tahu, dia dibilang mengaku tim, nggak juga mau mengaku tim. Yang jelas kan hanya bertanya-tanya bagaimana pencalonan perseorangan. Meski nihil calon persorangan, namun bakal calon kepala daerah melalui jalur partai politik telah melakukan proses politik dengan melakukan pendaftaran ke beberapa partai politik. Ada beberapa nama yang diprediksi akan mengikuti kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Tebo pada tahun 2024. Di antaranya Yopi Mutalib, mantan Ketua DPRD Tebo Agus Rubianto, mantan PJ Bupati Tebo Aspan, Afriansyah, dan mantan Wakil Bupati Tebo Hamdi. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Kota Sungai Penuh menerima berkas pencalonan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh melalui jalur independen. Saat ini KPU tengah melakukan verifikasi berkas pencalonan tersebut. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumiral Lestari mengatakan, pihaknya menerima satu berkas bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan maju melalui jalur independen. Hingga saat ini, KPU Kota Sungai Penuh masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas pasangan bakal calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tersebut hingga 29 Mei mendatang. Dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh melalui jalur perseorangan diminta untuk menginput data melalui silon KPU terhitung 3 kali 24 jam setelah diterimanya berita acara pendaftaran bakal calon. Penyerahan syarat dukungan untuk calon independen bakal calon wali kota Kota Sungai Penuh untuk tahun 2024 ini itu sesuai jadwal dan tahapan itu berakhir pada kemarin pada tanggal 12 Mei 2024. Jumiral Lestari menambahkan, tahapan pencalonan bakal calon wali kota Sungai Penuh melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik akan dimulai pada Agustus mendatang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Berbeda dari tahun 2020, Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak diikuti bakal calon dari jalur perseorangan. Syarat dukungan yang berubah dari Pilkada sebelumnya menjadi alasan tak adanya calon perseorangan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan, tidak ada pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan syarat minimal sebanyak 17.447 dukungan yang tersebar di 6 kecamatan, atau 10% dari jumlah DPT yang mencapai 174.465 pemilih. Untuk calon perseorangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini absen, tidak ada yang mendaftar. Kami tunggu hingga 2359 tidak adanya pencalonan perseorangan. Ya itu tadi syarat-syaratnya mungkin yang berat ya, karena kita kurang dari 250.000 mata pilih, sehingga membutuhkan data pendukung itu yaitu KTP itu sebanyak 10% dari daftar pemilih tetap kita. Tidak adanya bakal calon perseorangan tentu membuat pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur hanya akan diikuti oleh pasangan calon dari partai politik. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. KPU Sarolangun menerima penyerahan syarat dukungan dari satu pasang bakal calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Paslon dari jalur perseorangan itu diminta untuk menginput syarat dukungan KTP yang belum masuk dalam sistem informasi pencalonan atau silon. Penyerahan syarat dukungan pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, dari jalur perseorangan diterima KPU Sarolangun di hari terakhir pendaftaran pada 12 Mei 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan pihaknya memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada paslon Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus untuk menginput syarat dukungan KTP yang belum masuk dalam sistem informasi pencalonan atau SILON. Tahapan verifikasi berkas baru dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan telah diunggah seluruhnya ke aplikasi SILON. Rumah ke rumah dari berkas yang kita terima yang KTP elektronik atau fotokopi tersebut, kita akan melakukan benar atau tidak yang bersangkutan mendukung pasangan tersebut, Bapak Haji Madel dan Emu. Kalau memang iya kita checklist, kita cukup, nanti artinya ada proses lainnya, kita akan melakukan pleno dan menetapkan bahwasanya persyaratan tersebut lengkap. Setelah verifikasi berkas rampung, KPU Sarolangun akan memasuki tahapan verifikasi faktual, yakni turun langsung ke lapangan untuk meng-cross-check dukungan masyarakat yang diberikan kepada pasangan calon Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Adi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya tekan inflasi, pemerintah Provinsi Jambi inisiasi toko TPID di Kabupaten Kerinci. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan segera menginisiasi terbentuknya toko TPID di Pasar Siulak, Kabupaten Kerinci. Upaya itu dilakukan untuk mengatasi kenaikan inflasi di Kabupaten Kerinci yang mencapai angka 6,09%. Kenaikan inflasi Provinsi Jambi 3,93% pada April 2024 dipicu naiknya inflasi di Kabupaten Kerinci yang mencapai 6,09%. Kenaikan inflasi itu menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, untuk mengatasi masalah itu, pemerintah Provinsi Jambi akan segera menginisiasi terbentuknya toko TPID di Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga didorong segera menyiapkan lahan untuk pembangunan gudang bulog, pembangunan toko TPID yang rencananya akan diwujudkan di Pasar Siulak, serta pembangunan gudang bulog itu dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan berbagai komoditas bahan pokok. Memastikan ketersediaan pasokan dinilai menjadi langkah krusial yang dibutuhkan dalam penanganan lonjakan harga bahan pangan yang menjadi penyebab inflasi. Berdasarkan hasil evaluasi, tingginya inflasi di Kerinci terjadi karena banyak petani yang menjual hasil panennya keluar daerah dan terjadinya bencana alam. Kita akan segera membuka toko TPID di Kerinci, di Pasar Siulak, agar harga stabil di toko itu. Ada toko yang stabil setiap harinya. Yang pertama. Yang kedua, kita akan minta Kerinci dan Kota Sungai Penuh menyiapkan lahan untuk pembangunan gudang bulog. Ya kan, sama ini belum ada gudang di Kerinci, penumpang di ruko-ruko. Itu juga saya kira mempengaruhi juga. Kita butuh nanti gudang yang representatif, yang bisa melayani daripada masyarakat yang butuh barang-barang yang harganya terstandar dengan baik. Sementara 2 dari 3 daerah menjadi acuan angka inflasi Provinsi Jambi, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Inflasinya dinilai dalam kondisi stabil. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, angka inflasi di Kabupaten Merangin relatif stabil. Sejak 3 minggu terakhir, inflasi masih berada di angka 0,8. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbitakasa. Selamat sore, Ramadan. Ya, Ramadan, bagaimana inflasi di Kabupaten Merangin dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan inflasi di Merangin? Silakan. Selamat sore. Baik, dari Kabupaten Merangin dapat saya laporkan bahwa angka di inflasi di Kabupaten Merangin memang relatif stabil sejak 3 minggu terakhir, dan angka ini sudah berlangsung lebih baik jika dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan inflasi, seperti melaksanakan operasi pasar, penggunaan belanja tidak langsung, kemudian melakukan kerjasama antar daerah, kemudian ada lagi program penanaman serentak. Stabilnya
inflasi di Kabupaten Merangin turut dipengaruhi harga pangan di sejumlah pasar. Seperti harga cabai merah keriting terpantau stabil di angka Rp50.000 per kilogram, kemudian cabai rawit merah di angka Rp45.000 per kilogram, kemudian bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram. Kemudian pada komoditas daging ayam, beras Rp38.000 per kilogram, kemudian telur ayam beras Rp28.000 per kilogram, sementara beras premium stabil di angka Rp15.000 per kilogram dan beras medium Rp13.000 per kilogram. Untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Merangin tetap aman, pemerintah Kabupaten Merangin akan terus memantau perkembangan harga-harga di pasaran. Jika ada yang mengalami kenaikan, pemerintah Kabupaten Merangin akan melaksanakan operasi pasar. Kembali ke studio. Ya, lalu apakah ada kendala yang dihadapi dalam penanganan inflasi seperti ketersediaan dan lainnya, Ramadan? Ya, untuk kendala yang dihadapi dalam penanganan inflasi di Kabupaten Merangin, penjabat Bupati Merangin Mukti saat dikonfirmasi kendala yang dihadapi seperti program penanaman serentak, seperti contohnya penanaman pertanian cabai. Jika dilakukan penanaman serentak, maka hasilnya akan melimpah dan harganya akan turun. Sejatinya untuk program penanaman serentak ini harus dilaksanakan dengan penanaman tanaman-tanaman pertanian lainnya seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan sayur-sayuran, sehingga akan lebih ampuh dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Merangin. Kembali ke studio. Ya, pemerintah Kabupaten Merangin terus berupaya untuk pengendalian inflasi tetap stabil. Terima kasih Ramadan, selamat bertugas kembali dan selamat sore. Ya, sementara itu Saudara, Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi melakukan kerjasama dengan perusahaan Korea tentang pendeteksian kebocoran air dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Kerjasama itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air dan mengurangi kerugian air. Kehilangan air merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh perusahaan daerah air minum di Indonesia. Besarnya kerugian finansial akibat kehilangan air menjadi tantangan bagi pengelola perusahaan daerah air minum untuk menurunkan angka kehilangan air. Jumlah kehilangan air atau non-revenue water terdiri dari kehilangan yang disebabkan secara fisik dan non-fisik. Penyebab utama kehilangan air secara fisik karena adanya kebocoran pipa dan limpahan tangki reservoir. Sementara kehilangan air non-fisik disebabkan beberapa faktor, diantaranya konsumsi tak resmi, ketidakakuratan meteran air, dan kesalahan penanganan data. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, Dwike Riantara mengatakan, tingkat kehilangan air di Perumda Air Minum Tirta Mayang berada di angka 30% lebih. Untuk mengatasi tingkat kebocoran air itu, pihaknya berhasil menjalin kerjasama dengan mitra dari Korea dalam implementasi pemanfaatan sensor pendeteksi kebocoran pada jaringan perpipaan. Kerjasama itu diharapkan dapat mendeteksi tingkat kebocoran air dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Pada saat ini kita sedang melaksanakan program kerjasama dengan Korea Selatan dalam upaya untuk menurunkan tingkat kehilangan air di Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi. Kita akan mendapatkan bantuan sensor untuk mendeteksi kebocoran di jaringan perpipaan sebanyak 690 unit dari Korea Selatan. Dan ini nanti akan ditandatangani Memorandum of Understanding di Forum Air Dunia di Bali pada bulan Mei yang akan datang. Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi sangat membutuhkan alternatif air baku untuk produksi air bersih kepada para pelanggan. Krisis air bersih yang disebabkan oleh musim kemarau menjadi kendala pendistribusian air kepada para pelanggan. Andri Wijaya, M. Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, warga Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi kesulitan mendapatkan air bersih karena kurang maksimalnya pasokan air PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa menggunakan air sumur bor. Warga di RT 32 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,
kesulitan mendapatkan air bersih. Krisis air bersih itu telah dirasakan warga sejak 1 pekan terakhir akibat kurang maksimalnya saluran air perusahaan daerah air minum atau PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa mengambil air sumur bor milik bersama di RT setempat. Meski kualitas air kurang bersih, namun warga terpaksa tetap menggunakannya untuk keperluan mencuci pakaian dan perlengkapan memasak. Salah seorang warga Cici mengatakan, untuk kebutuhan memasak dan mandi dirinya harus mengeluarkan biaya hingga Rp80.000 untuk membeli air bersih. Ini kita ngasih harapan ya airnya lancar seperti semula ya. Kalau nggak bisa tolong dikasih pemberitahuan dahulu gitu kan. Air mati berapa hari ini atau diberi kami ini bantuan air bersih gitu. Cici dan warga lainnya berharap pemerintah daerah dapat mengatasi krisis air bersih yang dialami warga. Kurang maksimalnya pasokan air bersih PDAM telah dirasakan warga sejak 2 tahun terakhir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar haji. Saudara, kantor Kemenak Kota Jambi siap memberangkatkan 791 calon jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 2024. Calon jemaah asal Kota Jambi ini mulai memasuki asrama haji Provinsi Jambi pada 2 Juni mendatang. Berbagai persiapan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2024 telah dilakukan, mulai pelunasan hingga manasik atau bimbingan haji yang dilaksanakan di setiap kabupaten kota, termasuk Kota Jambi. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, kantor Kemenak Kota Jambi siap memberangkatkan 791 calon jemaah haji ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kemenak Kota Jambi, Rahman, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jambi untuk pelepasan calon jemaah haji. Rencananya keberangkatan calon jemaah haji akan dilepas langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi. 791 calon jemaah asal Kota Jambi mulai memasuki asrama haji Provinsi Jambi pada 2 Juni mendatang. Nanti kami koordinasi dulu dengan Ibu PJ Wali Kota, karena kebiasaan kita beberapa tahun yang lalu dan sudah menjadi tradisi, itu secara resmi akan dilepas oleh pemerintah. Nah, karena jemaah kita ini banyak, 791 orang, maka kita koordinasi dengan Ibu PJ untuk tempat yang menampung 791 orang itu, mungkin tempatnya nanti baru akan dibicarakan. Calon jemaah haji asal Kota Jambi masuk dalam kloter pertama pemberangkatan yang tergabung dengan Kabupaten Sarolangun. Pada kloter pertama, 205 calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pendistribusian 142 koper jemaah calon haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dilaksanakan. Pengembalian koper paling lambat pada 3 Juni mendatang. Kantor Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mendistribusikan koper calon jemaah haji atau CJH yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2024. Pendistribusian koper telah dilakukan sejak Kamis 9 Mei lalu hingga akhir Mei 2024. Petugas Sikskohat Kantor Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arpa, mengatakan nantinya CJH akan membawa 3 jenis koper, yakni koper yang paling besar atau koper Sahara, koper kabin, serta tas lempang dada yang berisikan identitas CJH. CJH diminta paling lambat mengantarkan kopernya kembali pada Senin 3 Juni 2024 ke kantor Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah CJH Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan berangkat berjumlah 142 orang. Tergabung dalam kloter 25 embarkasi antara Jambi. 142 CJH akan memasuki asrama haji pada Kamis 6 Juni mendatang. Untuk pendistribusian koper besar itu, kami instruksikan kepada kawannya untuk mengakomodirnya. Nanti ngambilnya 1 orang aja, jadi lebih mudah, tidak menumpuk di sini saat pengambilan koper besar. Kalau yang terdekat boleh diwakilkan atau jamaah sendiri yang datang untuk mengambilnya. Arpa berharap seluruh CJH yang akan berangkat menunaikan ibadah haji untuk terus menjaga kesehatan. Para CJH diminta untuk menguatkan niat agar dapat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dengan sempurna. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris terima penghargaan dari Densus 88 anti teror. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial ya saudara. Dadan Sutaryana resmi menjabat sebagai Kepala RRI Stasiun Jambi, menggantikan Yuliana Martadoki. Serah terima jabatan Kepala RRI Stasiun Jambi yang digelar di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi itu turut dihadiri Gubernur Al-Haris. Keterbukaan informasi di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 memiliki peran krusial dalam mendorong percepatan pembangunan. Kemudian akses dan validitas informasi yang dapat dikonsumsi masyarakat menjadi jembatan strategis dalam mewujudkan percepatan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya daerah. Pemerintah Provinsi Jambi terus memberikan perhatian khusus terhadap penyebarluasan informasi yang dapat dipahami secara luas oleh masyarakat. Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat menghadiri serah terima jabatan Kepala RRI Stasiun Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Stasiun Jambi harus terus berkomitmen meningkatkan kualitas penyebaran informasi maupun hiburan yang edukatif dan produktif bagi masyarakat. Peningkatan kualitas informasi itu dimulai dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia hingga memaksimalkan kualitas alat penyiaran agar mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Jadi saya bangga sekali hari ini RI semakin matang, semakin luar biasa dalam kiprahnya, apalagi dunia digitalisasi yang hari ini sedang berkembang. Tentu juga RI semakin modern tentunya, yang tidak boleh meninggalkan akar dan perjuangan RI itu sendiri, karena RI adalah alat perjuangan bagi negara dan bangsa Indonesia. Dadan Sutaryana resmi menjabat Kepala RRI Stasiun Jambi setelah menandatangani serah terima jabatan dari Kepala Stasiun RRI Jambi sebelumnya, Yuliana Martadoki. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mendapatkan penghargaan dari Densus 88 Anti Teror. Al-Haris dinilai terdepan dan juga berperan besar dalam mencegah tindak pidana terorisme serta mendukung program deradikalisasi. Gubernur Jambi Al-Haris dinilai ikut berperan besar dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan mendukung program deradikalisasi bagi ex-napi teroris di daerah. Atas upaya dan kepeduliannya itu, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia secara khusus memberikan penghargaan penanggulangan terorisme kepada Gubernur Jambi Al-Haris. Penghargaan yang diberikan oleh Kepala Densus 88 melalui Kasatgas Wil Densus 88 Jambi itu diserahkan di Rumah Dinas Jabatan Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, keterbukaan wilayah Provinsi Jambi yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dengan sikap keramah tamah masyarakat membutuhkan penanganan yang tepat untuk mencegah munculnya paham radikalisme. Pengawasan terhadap kemungkinan munculnya kelompok-kelompok radikal yang berniat untuk merusak tatanan NKRI sangat diperlukan di seluruh penjuru daerah. Strategi itu menjadi salah satu langkah preventif dan proteksi dini agar masyarakat memiliki kecintaan terhadap tanah air dalam bentuk NKRI yang mengedepankan keberagaman. Nah, ini tidak untuk kemungkinan bahwa Jambi ke depan juga akan menjadi tempat dari teman-teman kita, dari mereka yang kelompok yang berniat untuk merusak NKRI itu. Ya, kenapa mereka diberikan tempat? Di sini orang Jambi ini kan menerima tamu dengan ramah tamah, ya kan? Masjid juga terbuka lebar. Nah, ini saya kira perlu kita awasi dengan baik, saya kira, agar negeri ini tidak ada anak-anak bangsa yang berkhianat. Ya, saya baru merasakan bahwa di Jambi ini Densus 88 dengan timnya bekerja cepat, koordinasinya bagus, action juga cepat. Nah, saya kira ini perlu, saya kira di Jambi akan merasa nyaman, warganya nyaman, pondok-pondok pesantren juga merasa nyaman kalau mereka yang betul-betul sebuah pondok pesantren, tapi yang aktivitasnya sudah menyalahi aturan juga akan terdeteksi oleh teman-teman dari Densus 88. Gubernur Jambi Al-Haris berharap keberadaan Densus 88 yang mampu bekerja dengan cepat dalam menangani masalah terorisme di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto membuka kegiatan rembuk dan aksi cegah stunting. Pada kegiatan itu turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan pihak kampus. Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Sosial melakukan rembuk dan aksi cegah stunting atau book acting tahun 2024.
Kegiatan yang digelar di Aula Bapeda Bungo itu dibuka Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto. Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, rembuk stunting merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan anak-anak agar menjadi generasi berkualitas. Rembuk stunting merupakan hal yang penting bagi seluruh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun. Melalui sinergisitas seluruh elemen lokasi fokus atau lokus, stunting dapat ditangani secara bersama-sama agar tidak menambah lokus baru. Tadi melaksanakan MOU dengan banyak pihak, termasuk dengan kampus, dengan 5 kampus kita MOU, kemudian juga dengan forum lintas agama. Harapannya agar semua pihaknya berperan untuk melakukan stunting di Bungo. Sekali lagi bersyukur kita sudah turun, tapi kita masih banyak PR yang kita kerjakan ke depan. Karena itu, output acara ini nanti akan kita rumuskan langkah-langkah teknis yang akan kita kerjakan sampai akhir tahun 2024. Selain penandatanganan nota kesepahaman dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan pihak kampus, pada kegiatan itu juga turut dilakukan pemberian penghargaan kepada 3 dusun dan 3 kecamatan yang telah ikut andil dalam penurunan stunting di tingkat dusun dan kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bungo, angka prevalensi stunting setiap tahunnya menurun. Pada tahun 2022, angka stunting mencapai 15,4%, turun menjadi 13,7% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bungo berkomitmen untuk kembali menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 12%. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Petro China International Jabung Ltd menggelar sosialisasi pemantapan pemahaman proses perizinan melalui sistem online single submission atau OSS. Sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman perizinan kepada karyawan melalui sistem OSS. Petro China International Jabung Ltd kemarin menggelar sosialisasi pemantapan pemahaman proses perizinan melalui sistem online single submission atau OSS. Sosialisasi yang digelar di salah satu hotel dalam wilayah Kota Jambi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan tentang pengurusan perizinan seluruh aktivitas di bidang migas melalui sistem OSS. Karyawan yang mengikuti sosialisasi ini diharapkan dapat memahami seluruh bentuk pengurusan perizinan yang investasi BKPM Republik Indonesia. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Doni Iskandar mengatakan, di era digital yang terus berkembang saat ini, pemerintah menyadari pentingnya digitalisasi dalam setiap proses perizinan bisnis. Doni Iskandar mengapresiasi upaya yang dilakukan Petro China International Jabung Ltd dalam menyosialisasikan platform OSS kepada karyawannya. Ternyata dilakukan oleh Petro China dalam rangka keinginan terbesar mereka untuk lepas dari berbagai permasalahan perizinan yang mereka temui saat ini, saya pikir. Ya, saya sempat diskusi kemarin sama teman-teman di kepolisian terutama. Di Indonesia ini sepertinya lebih gampang melaksanakan kegiatan berusaha tanpa izin ketimbang pakai izin. Karena ngurus izin yang lebih susah daripada berusaha. Nah, ini yang mau kita tebus. Jadi saya apresiasi sekali dengan upaya yang dilakukan Petro China pagi ini. Karena memang seharusnya tugas kami. Field Manager Petro China International Jabung Ltd, Rudi Hermawan mengatakan, sangat terbantu dengan aplikasi OSS. Selain memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam pengurusan perizinan, sosialisasi sistem OSS ini juga menunjukkan komitmen Petro China International Jabung Ltd patuh dalam aktivitas perizinan. Artinya itu bagi kami sebagai investor itu sangat membantu ya, untuk increase speed ya dalam melakukan kegiatan. Satu, yang kedua, kegiatan ini juga bertujuan untuk membuktikan komitmen kami sebagai perusahaan yang beroperasi di area pemerintah Jambi untuk patuh ya dengan masalah perizinan. Jadi dengan diadakannya OSS ini, kami betul-betul antusias dan ingin mengetahui seberapa perannya menunjang operasi kami itu secara umum.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Kementerian Investasi BKPM, Rosi Abi Al-Israt mengatakan, sosialisasi ini merupakan momentum yang tepat untuk menyamakan persepsi penerapan sistem OSS. Berarti Petrokina bisa jadi contoh untuk perusahaan lain ya Pak? Dalam konteks percontohan bagi perusahaan lain ya, karena ini hubungannya sama hubungan pemerintah ya, government relation. Jadi istilahnya kayak pelaku usaha itu menganggap pemerintah pusat maupun daerah itu sebagai mitra. Karena memang pemerintah juga membutuhkan investasi, pelaku usaha juga membutuhkan pemerintah dalam kaitannya sebagai administrator, kaitannya dengan kepastian hukum dalam perizinan. Selain menggelar sosialisasi pemantapan pemahaman proses perizinan melalui sistem OSS, pada kegiatan itu juga turut digelar sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 kepada seluruh peserta dan karyawan PetroChina International Jabung Ltd. Sosialisasi ini untuk mempertegas komitmen anti korupsi kepada seluruh karyawan. Koordinator FKAP Jabung Field, Agung Bratanata mengatakan, sosialisasi itu akan terus diberikan kepada seluruh karyawan PetroChina International Jabung Ltd secara berkala agar seluruh aktivitas korupsi dapat dicegah seminimal mungkin. Informasi bahwa PetroChina ini menerapkan ISO 37001. ISO ini adalah merupakan program perusahaan sebagai bentuk komitmen terhadap anti penyuapan atau anti korupsi. Sosialisasi pemantapan pemahaman proses perizinan melalui sistem OSS dan pencegahan anti korupsi itu mempertegas komitmen PetroChina International Jabung Ltd dalam memajukan investasi di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Hazir Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.